Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda
tanda cerdasnya orang beriman adalah menggunakan waktunya yang sempit di dunia ini, waktunya yang sebentar di dunia ini, untuk kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Sehingga seorang yang beriman tidak menggunakan waktunya kecuali untuk beramal soleh, dan bekerja adalah bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah mengingatkan kepada kita tentang persiapan bekal kehidupan setelah kematian kita. Disebutkan di dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa-apa yang kalian kerjakan. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian, waktu adalah merupakan satu-satunya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Ada dua hal yang tidak bisa diulang. Yang pertama, waktu. Yang kedua, ucapan. Maka pergunakanlah keduanya dengan bijak. Jangan menyia-nyiakan waktu dan jangan menyia-nyiakan pembicaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran sangat banyak. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha atau pagi hari. Allah bersumpah dengan waktu menggunakan wawu qasam yang bermakna sumpah, bukan wawu ataf yang bermakna dan. Jadi sumpah itu dipergunakan oleh Allah agar kita orang-orang yang beriman memperhatikan betul dengan apa Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu. Artinya waktu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Barang siapa yang menghargai waktu, hakikatnya dia menghargai esensi kehidupan itu. Kenapa waktu itu penting? Yang pertama, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang. Siapa yang tadi pagi sholat subuh jam 4:23 tidak bangun dan tidak sholat subuh berjamaah tanggal 14 Januari, maka sampai hari kiamat waktu subuh 14 Januari 2022 tidak akan kembali selama-lamanya. Berarti orang yang menyia-nyiakan waktu subuh tadi itu tidak akan bisa memperbaiki diri kecuali bertaubat. Tidak bisa diulang. Maka Allah bersumpah dengan waktu karena sangat pentingnya waktu. Yang kedua, waktu itu penting karena waktu yang disediakan di dunia ini sangat singkat dan terbatas. Dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 47, waktu bagi manusia itu di dunia diumpamakan hanya seperti 1,5 jam kehidupan. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari 'inda rabbika di sisi Tuhanmu Allah ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sama seperti 1000 tahun menurut apa yang menjadi perhitungan. Satu hari sama dengan 1000 tahun.
Hidup di dunia ini ada nggak yang sekarang usianya 1000 tahun? Nggak ada. Berarti sama dengan nggak ada sehari. Karena dalam surat Al-Hajj 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti nggak ada yang hidupnya 1 hari dalam pandangan Allah. Kalau kita hidupnya 63 tahun, itu berarti tinggal dibagi saja 63 per 1000 kali 24 jam itu ketemu sudah dihitung sama ahlinya 1,5 jam kurang lebih. Jadi dalam pandangan Allah kita hidup di dunia ini hanya kurang lebih 1,5 jam. Sama disebutkan juga dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 setelah surat An-Naba, di ayat yang terakhir. Dan apabila kalian melihat hari berbangkit, Al-Ba'ats, nanti dibangkitkan dari kuburan masing-masing, maka kalian seakan-akan hidup di dunia ini hanyalah seperti di waktu sore hari atau pagi hari, sesaat, sebentar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hidup di dunia itu sangat singkat, dan ketika dibangunkan dari alam kuburnya seakan-akan mereka baru terbangun dari tidurnya yang sebentar. Maka di antara cerdasnya orang yang beriman itu adalah menggunakan waktu yang singkat itu untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Maka tidak ada kata lain kecuali tiada waktu kecuali beramal soleh. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini statement Allah, premis mayornya. Statement umumnya, manusia itu di dunia ini rugi semua. Cuma Allah membuat pengecualian, exception, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat, pakai wawu atau iman dan amal soleh. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau tidak rugi, harus beriman dulu dan langsung beramal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati di dalam kebenaran. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini adalah kewajiban jamaiyah, kewajiban bersama, tolabul ilmi, dan kewajiban-kewajiban lain yang bersifat jamaah. Sedangkan amal wa amalus sholihah itu adalah kewajiban fardiyah. Secara individu kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji. Tetapi orang yang beriman tidak cukup dengan menyelesaikan kewajiban fardiyah, tetapi dia juga harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban jamaiyah. Karena Rasulullah SAW, Rasul suri toleran kita, hidupnya bukan untuk diri sendiri. Tidak cukup hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, tetapi Rasulullah hidupnya untuk umat. Bahkan beliau yang diingat ketika menjelang wafatnya itu adalah ummati, umat. Dan sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal-amal yang barokah, amal-amal yang bertambah banyak dan menjadi bekal kita adalah amal-amal yang bersifat jamaiyah, amal-amal yang bersifat keumatan. Kita membutuhkan penerima negara, uang ini untuk kesejahteraan fakir miskin, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, luar biasa. Maka niatkan bekerja itu bagian daripada ibadah. Kita melakukan pertolongan untuk umat, untuk rakyat, untuk duafa, fakir miskin, itu adalah amalan jariah yang sangat luar biasa karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat dan orang-orang miskin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW begitu dikenang di seluruh jagat raya? Karena beliau bekerja untuk umat, bukan untuk diri sendiri. Di samping beliau secara pribadi adalah soleh, tetapi beliau bekerja untuk umat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Asr ini menjadi pelajaran penting bagi kita
Sampai-sampai Imam As-Syafi'i mengomentari surah Wal Asri ini dengan mengatakan, seandainya Al-Quran turun dengan satu surah, maka surah Wal Asri ini cukup untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tidak menjadi orang yang merugi, dan kerugian itu sudah ditegaskan oleh Allah, manusia itu pasti rugi, diperkuat dengan 3 tauhid. Kalau manusia di dunia rugi ini sudah diperkuat dengan 3 tauhid, ya, yaitu di kalimat innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Penguat yang pertama, tauhid yang pertama adalah harfun ina, huruf ina yang bermakna sesungguhnya. Sesungguhnya manusia itu rugi. Itu penguat pertama, manusia akan rugi. Penguat yang kedua, harfun lam, yaitu la fi khusrin, sama dengan la in syakartum la azidannakum. Sungguh siapa yang bersyukur pasti akan tambahnya. Manusia dinyatakan rugi, la fi khusrin, sungguh pasti akan rugi. Benar-benar berada dalam kerugian. Ini penguat yang kedua. Penguat yang ketiga dalam harfun jar majrur, yaitu fi. La fi khusrin, berada di dalam kerugian. Bayangkan kalau kita sudah masuk di dalam kubur, itu kerugian yang sudah tidak dapat ditebus. Sudah tidak ada perbaikan lagi, yang ada hanya penyesalan dan penyesalan. Tangisan air mata sudah tidak berguna, sampai nanti orang-orang yang kufur kepada Allah, lupa kepada Allah, menangis darah dan berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang yang kufur kepada Allah, wahai seandainya aku jadi tanah saja. Saking dahsyatnya penyesalan hidup di dunia, melalaikan waktu dan beriman kepada Allah serta beramal saleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus selalu berkaca kepada waktu, karena sesungguhnya waktu berjalan terus. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu itu seperti pedang, akan membunuh bagi orang yang tidak siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, waktu hanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu masa lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang lalu nggak usah dipikirkan, sudah berlalu. Solusinya adalah taubatan nasuha, agar kita diampuni atas segala hal yang lalu yang mungkin kita khilaf atau lalai. Waktu yang akan datang juga jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena waktu yang akan datang belum tentu menjadi milik kita. Siapa yang berani menjamin minggu depan kita masih hidup? Banyak saudara-saudara kita hari ini sehat, bergas waras, tiba-tiba serangan jantung, meninggal dunia. Banyak. Bapak Langgeng Subur main pingpong pagi Jumat pagi, jam 10 kurang lebih meninggal dunia. Pagi jam 3 olahraga masih main pingpong. Siapa yang bisa menduga ternyata usia begitu cepat dan bisa datang tiba-tiba? Maka jangan terlalu memikir waktu yang akan datang. Yang ketiga, ini yang penting, waktu sekarang. Inilah yang menjadi milik kita, dan saat inilah kita berbuat baik. Mumpung masih awal tahun di 2022 ini, mudah-mudahan kita berubah, berazam, bertekad untuk menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Qul li hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.